Kita kembali lagi di program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan. Ini dia Iko Berita, tak apa-apa. Nah, ganti berita pertama kali ini datang dari kota Jambi. Ada yang membeli motor hasil penggelapan. Nih, seorang pemuda di kota Jambi malah diringkus oleh polisi. Ini dia. Nasib malang menimpa Harry John, 23 tahun, warga Desa Pinang, Kelurahan Penyengat Olak, Kabupaten Muaro Jambi, yang menjadi penada atas penggelapan sepeda motor oleh tersangka anak di bawah umur. Harry John membeli sepeda motor curian dari anak di bawah umur berinisial U seharga Rp700.000. Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur Ibda Suwando Perlindungan Panggabean mengatakan kejadian tersebut terjadi pada 5 Desember 2020. Saat itu pelaku meminjam sepeda motor korban atau pelapor untuk memotong rambut. Dan ketika diberikan kepada pelaku, sepeda motor tidak kunjung dikembalikan. Setelah itu, pelaku dan penada bertemu untuk melakukan COD. Pelaku ini sebelumnya awalnya anak di bawah umur. Nanti itu tidak kami tampilkan karena kami berkoordinasi dengan Bapas. Untuk sementara, si John ini, Harry John, belum ditemukan kriminal lainnya. Modus operandinya meminjam tetangganya, kemudian tidak dikembalikan selama 3-4 hari, kemudian melaporkan. Atas hal tersebut, Harry John dijerat pasal 372 junto pasal 378 KUHP dan 480 KUHP. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabar. Jadi lanjut ke berita selanjutnya, masih dari kota Jambi. Kali ini ada 8 orang komplotan geng motor yang berhasil dibekuk oleh polisi. Ini dia. Seakan tidak berhenti membuat ulah, Satuan Reskrim Polresta Jambi kembali menangkap komplotan geng motor di kota Jambi. Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Handres mengatakan 8 orang geng motor tersebut diamankan di kawasan Pasar Kota Jambi dan kawasan Palimo Kota Baru pada Senin 14 Desember dini hari. Turut diamankan 7 bilah senjata tajam, berupa egrek dan samurai serta bom molotov. Dijelaskan oleh AKP Handres, komplotan geng motor tersebut juga telah melukai 2 orang korban. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabar. Jadi kita kembali lagi di program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan. Apalagi kalau bukan Iko Berita, tak apa-apa. Nah, berita kali ini datang dari Kabupaten Muaro Jambi. Ada warga Sungai Gelam yang ancam duduki lahan HGU PT Borneo Karya Cipta. Ini dia. Warga Sungai Gelam mengancam akan menduduki lahan yang dikuasai oleh PT Borneo Karya Cipta. Hal tersebut diakibatkan lahan dengan izin hak guna usaha sejak tahun 1996 tersebut tidak pernah diolah atau dikerjakan oleh perusahaan. Warga Sungai Gelam tidak ragu menggarap lahan tersebut menjadi lahan pertanian. Hal tersebut sesuai aturan, yakni hak guna usaha atas sebuah lahan bisa hilang. Salah satunya karena ditelantarkan oleh pemilik. Diketahui lahan tersebut memiliki luas sekira 991,73 hektar. Ketua Serikat Petani Indonesia Kabupaten Muaro Jambi Sarip mengatakan sebelumnya bahwa memang telah berencana menduduki lahan yang digarap PT Borneo Karya Cipta. Namun rencana tersebut urung dilaksanakan lantaran izin hak guna usaha masih dimiliki perusahaan. Intinya kita meminta ya untuk HGU PT BKC ini kan akan berakhir ini 31 Desember. Kita minta kepada pemerintah ini tidak diperpanjang. Dan kita sudah ajukan kepada Kementerian ATR BPN untuk program TORA, tanah objek reforma agraria, untuk dibagikan kepada masyarakat memang yang membutuhkan. Sementara itu, penasihat hukum PT Borneo Karya Cipta Tio Harbani mengatakan
kliennya tetap berupaya untuk memperpanjang izin hak guna usaha tersebut. Pihaknya juga siap menghadapi gugatan para penggarap lahan di Pengadilan Negeri Sengeti. Warga untuk menggugat. Kami sebagai pihak tergugat dalam hal ini akan menghadapi prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam undang, menjalankan prosedur hukum yang berlaku lah. Kalau ini lanjut terus pokoknya, usaha terus itu. Bang, total luas lahan yang 9.000 sekian, hampir 10 ribuan itu kan. Sebuah lahan HGU itu ya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari. Nah, nanti kita lanjut ke berita selanjutnya dari Lembah Masurai Merangin. Nih, 2 warga Bengkulu yang hanyut ditemukan tak bernyawa. Ini dia. 2 warga Provinsi Bengkulu yakni Biko 25 tahun dan Adi 22 tahun yang tengah memancing dinyatakan hilang akibat terbawa arus. Pada Minggu 14 Desember sekira pukul 1 siang, korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kedua korban ditemukan sekira 6 km dari lokasi kejadian. Usai ditemukan, perjuangan tim SAR gabungan tidaklah mudah untuk melakukan evakuasi terhadap 2 orang korban tersebut. Kondisi tebing yang curam membuat proses evakuasi korban cukup berjalan alot hingga memakan waktu sekira 5 jam. Sesampainya di Sungai Tebal, dengan menggunakan ambulan, kedua korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Provinsi Bengkulu. Di Sungai Ladi telah berhasil dievakuasi dan telah sampai di Desa Sungai Tebal pada pukul 22.47. Korban akan dievakuasi menuju rumah duka, yang satu ke Bengkulu dan yang satu lagi ke Kabupaten Lahat. Riko Saputra, Cek TV, ngabar. Nah, kita ganti kembali lagi di program Iko Berita atau apa, program berita yang secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan. Berita kali ini dari Bangko Merangin, ya ini RSSD Kolonel Abunjani Bangko tambah ruang isolasi pasien COVID-19. Ini dia. Ruang isolasi perawatan pasien virus corona di Kabupaten Merangin hanya tersedia di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abunjani Bangko dan rumah aman untuk jumlah muatan 32 orang pasien. Sementara jumlah pasien positif virus corona di Kabupaten Merangin saat itu sebanyak 89 orang. Penambahan signifikan itu hanya terjadi dalam 2 pekan terakhir, di mana pasien yang dirawat di Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko jumlahnya telah mencapai 89 pasien, melampaui kapasitas ruangan. Alhasil tim Satgas COVID-19 melalui Rumah Sakit Daerah Kolonel Abunjani Bangko menambah sekok ruangan dengan kapasitas 40 tempat tidur khusus pasien virus corona. Direktur Rumah Sakit Daerah Kolonel Abunjani Bangko, Berman Saragih, mengatakan hasil rapat bersama tim Satgas COVID-19 solusi sementara untuk menangani kelebihan muatan pasien virus corona, yakni menggunakan salah sekok gedung rawat inap yang ada di Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko. Untuk terus terang Kabupaten Merangin kan kekurangan ruangan untuk isolasi. Nah, oleh karena itu sekarang kita di rumah sakit sedang mempersiapkan satu ruangan yang baru, satu ruangan yang lain yang berkapasitas 40 tempat tidur untuk menjadi untuk menjadi ruang isolasi yang baru. Riko Saputra, Cek TV, ngabar. Lanjut ke berita selanjutnya dari Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Nih ada pasien COVID-19 asal Kecamatan Tungkal Ilir yang semakin membludak. Ini dia berita. Berdasarkan data update Satuan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, per 14 Desember Kecamatan Tungkal Ilir yang paling banyak memberikan sumbangsi para pasien terkonfirmasi positif virus corona. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Jabung Barat, Taharudin, membenarkan jika saat itu hasil kontak tracking pasien terpapar virus corona didominasi oleh warga Kecamatan Tungkal Ilir, sehingga menyebabkan data grafik peningkatan pasien terkonfirmasi virus corona membludak di Kecamatan Tungkal Ilir. Sementara itu dituturkannya,
Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang paling sedikit memiliki kasus pasien terpapar virus corona, yakni Kecamatan Muaro Papali. Untuk wilayah kecamatan yang terkonfirmasi COVID-19, kalau boleh kami coba mengklasifikasinya, bahwasanya untuk Kecamatan Tukalilir ini yang cukup tinggi angka yang terkonfirmasi, itu mencapai di atas 100 orang. Nah, selanjutnya ini Kecamatan Betara, Tebing Tinggi, dan mulai meningkat perkembangannya itu di Kecamatan Tungkal Hulu. Surya Kurniawan, Cek TV, ngabari. Kembali lagi di Berita Tapapo. Ketika kita ke berita selanjutnya ada dari Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Ini Cagup C. Endra diduga melakukan pelanggaran pilkada di masa tenang. Berkas dugaan pelanggaran dilimpahkan ke Bawaslu Tanjung Jabung Timur. Ini dia beritanya. Bawaslu Tanjung Jabung Timur tengah menangani satu laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada. Berdasarkan laporan tersebut, calon gubernur nomor urut 1 atas nama C. Endra diduga menyalahi aturan kampanye. Calon gubernur nomor urut 1 tersebut diduga melakukan kampanye di masa tenang, yakni pada Senin 7 Desember 2020 di Kelurahan Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Timur Samsedi menerangkan, pada awal laporan dugaan tindak pidana tersebut masuk ke Bawaslu Provinsi Jambi. Selanjutnya oleh Bawaslu Provinsi Jambi dilimpahkan ke Bawaslu Tanjung Jabung Timur karena lokasi tindak perkara di wilayah tersebut. Diakui Samsedi, bekas laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut telah masuk ke tim sentra Gakumdu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahap penyidikan. Selain itu, Bawaslu Tanjung Jabung Timur telah melakukan panggilan klarifikasi kepada pihak terlapor, namun belum mendapat tanggapan. Jika masuk ke dalam unsur pidana, terlapor akan dikenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 Ayat 1 tentang kampanye di masa tenang, dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1 juta. Sampai hari ini proses klarifikasi tersebut masih berjalan. Terkait pemanggilan terhadap paslon sudah dilakukan. Kalau pemanggilan terhadap yang diduga itu sudah dilakukan pemanggilan. Sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari terlapor itu untuk bisa atau tidaknya menghadiri klarifikasi. Rama Admiral, Cek TV, ngabar. Nah, ganti itu dia berita yang telah kami hadirkan. Terima kasih telah menyaksikan Iko Berita. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah. Ini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan